Jadi untuk tugas akhir saya sendiri yaitu tentang identifikasi zona resiko geomekanik untuk injeksi CO2 menggunakan analisis data well logging dari sumur X lapangan Y. Jadi basicnya dia interpretasi geomekanika dari data well logging. Untuk yang pertama, carbon capture storage. Ini tuh merupakan teknologi yang menangkap emisi CO2 dari sumber industri yang kita tahu ada dari misalnya pabrik ke beberapa kegiatan konvensional. Kemudian CO2 yang ada di atmosfer ini kita capture lalu kita injeksi ke formasi bawah permukaan. Gunanya apa? Dia untuk penyimpanan jangka panjang. Nah, inilah yang disebut dengan carbon capture storage. Tapi untuk carbon capture storage ini sendiri, karena kita injeksinya dia ke reservoir atau ke bawah permukaan, salah satu tantangannya adalah bagaimana kita melihat karakteristik dari reservoir kita ini, apakah dia cocok jika kita lakukan injeksi di situ, atau dia amankah, atau dia akan menimbulkan resiko apabila kita lakukan injeksi CO2. Secara sederhana, untuk mekanisme dari penyimpanan CO2 secara geologis dia ada 4 mekanisme utama. Yang pertama itu dia ada structural trap. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi CO2 yang sudah kita capture dari atmosfer tadi itu akan kita injeksikan ke bawah permukaan yang salah satu karakteristik reservoir yang kita perlukan, dia harus punya caprock atau dia bisa jadi tudung. Caprocknya ini harus ada di lapisan paling atasnya ini. Caprock sendiri biasanya dia tuh batuan-batuan yang kedap air, contohnya itu shell. Nah, dia sifatnya itu biasanya mungkin teman-teman juga udah tahu, caprock itu adalah batuan yang impermeable. Setelah itu ada residual trap. Nah, untuk di residual trap ini, CO2 yang sudah kita capture lalu kita injeksikan itu, kita masukkan ke dalam formasi yang memiliki kemampuan untuk mengalirkan fluida atau sederhananya dia permeable. Kenapa dia permeable? Karena agar si CO2 kita ini perlu diketahui ketika kita melakukan injeksi ke reservoir, dia bentuknya itu bukan gas, tapi dia superkritis, yaitu liquid. Jadi agar dia bisa mengalir atau bisa tersimpan ke bawah permukaan. Jadi kita harus taruh dia di lapisan batuan yang permeable. Kemudian untuk yang terakhir itu mekanisme ada solubility dan mineral trap. Nah, CO2 kita ini yang tadi sudah kita capture lalu inject, biasanya di dalam formasi atau reservoir kita itu dia masih ada sisa-sisa fluida. Kenapa saya bilang sisa-sisa fluida? Karena salah satu reservoir yang kita pakai untuk target CCS itu biasanya kita pakai reservoir tua atau sumur-sumur tua. Dan biasanya masih ada sisa-sisa fluida, contohnya adalah brine ataupun bisa hidrokarbon. Nah, ketika kita lakukan injeksi CO2, CO2 kita tadi itu dia akan larut ke dalam sisa-sisa fluida tadi itu. Bisa kita lihat di gambar, untuk karakteristik geologinya, yang jelas yang paling atas itu harus caprock atau batuan impermeable, kemudian yang di tengah untuk residual trap atau kita simpan CO2-nya ini di batuan yang permeable, dan ini biasanya juga impermeable.
Kenapa kita perlu tahu kondisi bawah permukaan kita secara dari aspek geomekanika? Karena injeksi CO2 ini dia akan menyebabkan perubahan tekanan pori dan juga distribusi tegangan di reservoir kita ataupun di caprock kita tadi itu. Mungkin teman-teman kayaknya di pertemuan sebelumnya sama Rafa udah bahas tentang pore pressure, penyebabnya dan bagaimana mekanisme pore pressure-nya. Jadi ketika kita injeksi, kita juga memberikan tekanan dari luar, dari si CO2 kita ini. Dan perubahan tekanan pori tadi itu berpengaruh juga terhadap stabilitas dari reservoir kita ini. Jadi, kita harus mengetahui bagaimana nih perilaku batuan kita secara geomekanika itu untuk kita tahu bagaimana respon batuan kita ketika mengalami perubahan tekanan dan juga mengalami perubahan tegangan akibat injeksi CO2 tadi itu. Beberapa resiko yang dapat muncul ketika kita melakukan injeksi CO2, salah satunya itu yang pertama ada caprock failure, yang kedua itu ada fault reactivation, dan yang ketiga itu ada well integrity failure. Nah, yang pertama itu ada caprock failure atau kegagalan lapisan penutup. Jadi, ketika kita melakukan injeksi CO2 tadi itu, kita tahu kalau caprock itu adalah lapisan batuan yang impermeable lah istilahnya. Dan dia akan jadi cap atau atap. Kenapa lapisan paling atasnya itu harus cap dan harus impermeable? Karena kenaikan tekanan pori tadi itu apabila dia melebihi batas kekuatan batuan, dia bisa menyebabkan batuan kita itu mengalami frag atau retakan. Nah, kalau misalkan caprock kita nih ada retakan atau bocor lah istilahnya, CO2 yang tadi kita injeksi itu dia bisa merembes bisa bocor, bisa keluar dari reservoir kita tadi itu. Jadi ketika CO2 kita itu bocor atau bermigrasi ke atas, dia bisa mempengaruhi aquifer atau mencemari aquifer. Itulah kenapa kita perlu memperhatikan juga bagaimana sih karakteristik batuan dari caprock kita ini. Kemudian yang kedua ada fault reactivation atau reaktivasi sesar. Itu aktivasi kembali sesar atau patahan. Kalau kita pernah dengar namanya tegangan in situ atau in situ stress itu, dia itu memang merupakan tegangan alami yang sudah ada di bawah permukaan atau di reservoir kita. Jadi dia memang secara alami itu pasti ada, namun dia dalam keadaan stabil. Kan ini sudah ada tegangan in situ, memang tegangan alami, terus kenapa kita perlu tahu lagi jenis tegangannya? Kenapa kita perlu tahu stress regime atau jenis tegangan yang ada di dalam sumur kita? Itu untuk kita analisa apakah ketika kita melakukan injeksi dengan adanya peningkatan tekanan pori tadi itu, dia dapat menyebabkan aktivasi sesar atau patahan kita itu mengalami reaktivasi. Jadi misalnya di dalam sumur di sini kan teman-teman bisa lihat dia ada normal fault, strict slip, sama thrust faulting. Nah, ini tuh namanya stress regime atau rezim tegangan.
diklasifikasikannya ini berdasarkan klasifikasi Andersonian. Oke, teman-teman nanti bisa cari-cari juga. Ini bisa kita lihat ada SH-, SH-max, dan juga overburden stress atau tegangan in situ. Kalau kita lihat di sini dia arah atau panahnya dia beda-beda kan. Dari stress regime ini kita bisa tahu nih sesar mana yang paling rawan untuk mengalami reaktivasi ketika kita lakukan injeksi CO2. Misalkan ini ada yang paling kiri warna merah, ini ada normal fault. Biasanya normal fault ini dia sesar yang paling tidak stabil. Jadi ketika kita beri tekanan atau dia mengalami perubahan tekanan, dia biasanya langsung mengalami penurunan. Kemudian yang tengah ini adalah strict slip. Strict slip ini juga termasuk salah satu sesar yang sangat sensitif terhadap perubahan tekanan. Jadi ketika dia mengalami suatu tekanan, dia dapat melakukan, dia bisa geser secara vertikal. Terus yang terakhir itu ada well integrity, tapi untuk well integrity sendiri itu biasanya dia lebih ke resiko geomekaniknya itu lebih cenderung ke pipa atau kerusakan semen di sumur kita itu sih. Maksudnya ini ada beberapa parameter sifat mekanik batuan yang dapat mengontrol keamanan dari kegiatan CCS kita tadi itu. Nah, yang pertama itu ada ion modulus atau kekakuan batuan ketika menerima tegangan satu arah. Jadi kalau ion modulus ini bisa juga kita definisikan. Jadi ketika batuan itu kita beri tegangan, tapi hanya dari satu arah ya, misalkan dia dari gimana ya cara analisanya, dari atas atau dari bawah. Jadi yang modulus itu kemampuan batuan untuk mempertahankan bentuknya dari regangan. Jadi pemanjangan atau pemendekan ketika dia diberi beban yang searah. Beban searah itu misalkan dari atas ataupun dari bawah. Yang namanya beban pasti secara vertikal gitu. Contohnya kalau misalkan nilai yang modulusnya rendah, kalau by definition yang modulus itu adalah kekakuan, berarti kalau dia rendah, dia itu lebih fleksibel. Jadi ketika kita beri tekanan, analoginya misalkan batuan yang modulusnya rendah itu tuh dia kayak spons. Jadi ketika kita beri tekanan sedikit aja, dia akan mengalami perubahan bentuk. Tapi ketika kita beri perubahan tadi, kalau misalkan spons kita kasih tekanan sedikit, terus tekanannya kita hilangkan lagi, pasti dia akan kembali ke bentuk semula kan. Jadi istilahnya kalau misalkan dia yang modulusnya itu lebih rendah, dia lebih fleksibel. Berarti, dan kalau misalkan suatu batuan itu nilai yang modulusnya tinggi, dia itu batuannya akan lebih kaku. Jadi kita juga butuh tekanan yang lebih besar untuk bisa membuat batuan itu berubah bentuk. Cuman kalau di batuan yang modulusnya tinggi atau yang sangat kaku, ketika kita beri tekanan,
tapi tekanan yang kita berikan ini melewati batas kekuatannya, biasanya dia akan langsung frag atau langsung retak. Beda kalau batuan kita yang modulusnya rendah, ketika kita beri tekanan sangat besar, dia memang akan berubah bentuk, tapi hanya sementara dan akan kembali ke bentuk semula. Gitu. Kemudian ada Poisson ratio. Nah, kalau yang modulus itu dia seberapa pendek atau panjang istilahnya, kalau Poisson ratio itu seberapa banyak batuan itu akan melebar ke samping. Ini teman-teman bisa lihat gambarnya. Ini untuk yang modulus. Jadi ketika kita beri tekanan dari satu arah, misalkan dari atas nih, misalkan kita beri tekanan dari atas, seberapa besar dia bisa mengalami pengaruhan bentuk ke sampingnya ini. Jadi ketika kita tekan dari atas atau dari bawah, ini kan yang garis-garis patah-patah, ini misalkan dia batuan asli kita, analoginya. Jadi ketika kita beri tekanan dari atas, nah dia mengalami pelebarannya tuh sebanyak kolom ini, atau sejauh kolom ini, secara vertikal. Jadi itu yang modulus. Kemudian yang terakhir ada UCS atau Unconfined Compressive Strength. Kalau UCS ini dia tuh kekuatan batuan. Jadi kekuatan maksimum yang bisa ditahan oleh batuan sebelum dia benar-benar hancur atau sebelum dia benar hancur lebur gitu. Jadi batas di mana kekuatan maksimum batuan yang bisa ditahan sebelum dia mengalami hancur atau frag. Sebenarnya untuk yang modul sama Poisson ratio tadi itu, kalau secara sederhananya, kalau yang modulus itu melihat apa yang terjadi pada dimensi vertikal, jadi searah dengan beban yang kita kasih, yaitu bisa dari atas atau dari bawah beban yang kita berikan. Kalau Poisson ratio, dia pada dimensi horizontalnya. Ketika diberi beban dari atas atau dari bawah, namanya kita kasih beban, itu pasti dari atas atau dari bawah. Kalau dari samping atau dari depan, itu namanya adalah dorongan. Next. Nah, mungkin kalau untuk di tugas akhir saya, sebenarnya outputnya itu dia juga 1D Mechanical Earth Model. Contohnya kayak gini. Contoh 1D Mechanical Earth Model, dia ada Poisson ratio, ini yang modulus, dan ini UCS. Jadi bagaimana kita melihat zona mana yang aman? Itu dari analisa 1D Mechanical Earth Model kita. Atau bisa juga dari rock mechanics tadi, yang modulus, UCS, sama Poisson ratio kita. Kita analisa di zona 1 misalnya, di zona 1 kayaknya saya share yang ini. Nah, mungkin kalau teman-teman mau lihat stress regime itu bentuknya seperti apa dan cara bacanya. Jadi ini misalkan di zona 1 saya, misalkan saya ambil kedalaman dari 1000 sampai 2500 lah. Gimana cara kita baca stress regime-nya? Nah, ini plot stress regime yang tadi itu, yang ada normal fault,
strict sleep, trust faulting. Ini kita lihat dari ke grafik ini, teman-teman. Ketiga grafik ini. OBP ini biasanya tuh OBP itu sama dengan stress vertikal ya teman-teman, atau overburden pressure. S-min dan S-max. Klasifikasinya kita bisa lihat dari gini. Nah, gini cara bacanya. Jadi stress regime kita dikatakan normal fault ketika nilai overburden pressure atau stress vertikal kita lebih besar dari SH max, lebih besar dari SH min. Berarti stress regime kita merupakan normal fault. Nih, kita lihat kalau dari sini, dia tuh yang lebih besar adalah SH max-nya. SH max-nya lebih besar daripada yang temennya overburden dan lebih besar lagi dari SH min. Berarti di zona ini jenis stress regime kita itu adalah strict sleep, yaitu di mana nilai SH max-nya lebih besar daripada overburden dan SH min-nya. Kalau di zona 2 ini misalnya, nih di interval 3.100 sampai 3.500 saja. Kita lihat dia overburden-nya lebih besar daripada SH max, lebih besar daripada SH min. Jadi stress regime di sini itu adalah normal fault. Gitu. Kak, mau nanya Kak, itu lihat besarnya dan kecilnya itu gimana sih Kak? Karena kan itu lurus kan? Itu gimana? Sebenarnya ini ada perhitungannya. Ada perhitungannya, ada rumusnya maksudnya dari data well. Kalau ini tuh udah dari software gitu lah ya. Tapi sebenarnya ada equation-nya. Nah, kamu lihat aja nih. Ini kan kita plot. Ini yang sumbu Y, sumbu Y-nya ini kedalaman atau depth, dan sumbu X-nya itu besarnya dari tegangan institut kita ke sini ya. Kan ini teman-teman bisa lihat nggak sih, ini yang paling kanan. Berarti dia semakin ke kanan, itu semakin besar. Semakin ke kiri, itu dia semakin kecil. Karena sumbu Y-nya tadi kedalaman, sumbu X-nya ini tadi besarnya tegangan kita. Ini kan yang merah nih. Yang merah tuh kalau di sini dia SH max. Kalau di sini SH max, kemudian yang hitam itu overburden, dan yang biru ini SH min. Sebenarnya kalau stress regime itu teman-teman bisa lihat dari gambarnya aja langsung, dari grafiknya. Kalau dia bentuknya kayak gini, semua ini SH max-nya lebih besar daripada overburden daripada SH min, berarti stress regime di sini adalah strict sleep. Kalau kayak gini kan kelihatan juga nih, kelihatan banget nih. Kalau ini stress regime-nya apa? Siapa tadi? Faza. Sabar. Nah, kalau dilihat dari gambar ini ya, jangan di sini, ini ada tulisannya ada. Kalau dilihat dari gambar ini, di zona ini, zona 2, ya kita sebut aja zona 2, dia jenis tegangan in situ-nya, stress regime-nya apa? Normal faulting. Ya, benar, normal fault. Karena dia overburden-nya lebih besar daripada SH max dan SH min. Kenapa kita perlu tahu ini tadi? Untuk dasar analisa kita, apakah ketika kita lakukan injeksi di sini, apakah dia dapat menyebabkan reaktivasi sesar atau tidak. Gitu. Kalau TA saya sebenarnya lebih ke screening awal aja, nggak nyampe hitung berapa tekanan injeksi yang aman atau lain-lain. Jadi, nah, untuk analisa apakah zona itu aman atau enggak, nanti dilihat dari
nilai-nilai ini kan nilai yang modulus, Poisson ratio, UCS kita. Jadi kita lihat nih, ketika nilai yang modulus di zona kita ini 1000, apakah dia termasuk batuan yang kaku, ataukah sangat kaku, atau dia batuan yang sniff, atau dia weak batuannya. Kalau untuk klasifikasi ini sih kita harus lihat dari nilai, dari range nilai ada untuk masing-masing itu UCS dan lain-lain itu ada range nilainya. Itu aja sih, mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan atau apa, bersama-sama belajar. Soalnya saya juga kan masih on progress. Diminta Pak Stevi. Stevi ada nggak ya? Kak, mau tanya Kak, Ya, kalau ngelihat tadi kan faktornya itu kan sebenarnya yang modulus sama quotient ratio itu sama-sama dari atas atau dari bawah gitu ya Kak. ya. Berarti itu CCS ini injeksinya gitu ya Kak. Ada nggak case-nya kalau dia UCS-nya kenapa Han agak putus-putus? sorry Kak. Kalau tadi kan yang modulus sama quotient itu kan atas bawah kan. Ya. Nah, kalau pernah nggak Kak case-nya kalau dia itu mainnya di intensitas samping-sampingnya gitu, vertikalnya, horizontalnya. Iya ya. Sebenarnya ini ada banyak. Sebentar. Gimana share screen? Aslinya itu nggak cuma berdasarkan 3 parameter itu tadi ya, teman-teman. Nah, sebenarnya parameter geomekanika itu ya dibagi jadi 3 bagian nih. Ada elastic properties, rock strength, sama in situ stress. Cuma tadi emang saya bahas sedikit aja. Nah, jadi kalau elastic properties nih, kayak yang modulus sama Poisson ratio tadi itu. Jadi ketika ini tuh sifat batuan yang kalau kita kasih dia tekanan, dia memang akan berubah bentuk, tapi dia belum hancur gitu istilahnya. Jadi dia akan kembali ke bentuk dia semula. Nih misalkan, ini kayak analogi dari yang modulus gitu. Ini kalau dia batuannya stiff ya, atau kaku, kalau batuannya kaku. Jadi kalau kita kasih tegangan, dia pasti perubahan bentuknya cuma sedikit gitu. Beda kalau sama batuan yang soft rock. Dia ketika kita beri tegangan, pasti dia deformasinya akan lebih besar. Kalau yang dari samping, mungkin bukan dari samping sih. Kegagalan geser itu ada juga, itu dia namanya shear modulus. Jadi kegagalan geser ketika kita beri tegangan, dia akan mengalami kegagalan geser ketika kita beri tegangan secara vertikal. Gitu. Nah, untuk UCS tadi sebenarnya dia bukan termasuk ke elastic properties, dia ke rock strength atau kekuatan batuan. Nih ada UCS. Jadi kalau yang modulus sama Poisson itu ketika batuan kita diberi tegangan tapi dia belum hancur, jadi dia masih kembali ke bentuk semula. Kalau si rock strength ini kayak UCS, kalau kita beri tegangan terus dia hancur, udah dia hancur, nggak bisa kembali ke bentuk semula, benar-benar udah hancur. Gitu sih Han. Gitu. Jadi setiap batuan, misalkan kita mau identifikasi satu lapisan itu shell, itu nggak cuma kita identifikasi yang modulusnya aja atau Poisson ratio-nya aja, tapi di lapisan shell itu kita identifikasi juga dia nilai yang modulusnya kayak mana, terus kekuatan atau UCS shell ini juga seberapa, Poisson ratio-nya dia berapa gitu. Kalau
batuan yang UCS-nya yang lebih sniff itu biasanya tuh batuan sand itu lebih sniff, lebih kaku atau kuat gitu lah. Itu sih. Sebenarnya sebanyak ini, cuman sengaja tadi 3 aja. Gitu sih. Ini Kak, mau nanya yang bagian awal tadi kan Kakak bahas CCS kan? Hah? Nah, bagian CCS kalau mau nanya kan injeksi itu kan kita posisi itu kan CO2 kan? Iya. Dan keadaan liquid atau superkritis gitu kan. Nah, gimana ngejadiin dia posisinya tuh pas udah di reservoir itu jadi superkritis gitu loh. Caranya gimana gitu loh. Atau liquid gitu. Kan awalnya jadi pas di iya. CO2 kan gitu. Jadi untuk kita lakukan CCS itu sebenarnya CO2 yang kita masukin ke reservoir itu memang fasanya udah bukan gas lagi, tapi memang fasanya liquid atau dia di kondisi superkritis. Jadi memang yang udah kita masukin jadi CO2 yang kita masukin ke reservoir kita tadi itu memang udah dalam kondisi liquid atau CO2. Kalau misalkan kita nangkep CO2-nya gitu kan ya, dia kan masih bentukannya tuh gas tuh, karbon, namanya juga karbon ya, karbon monoksida, dioksida. Gimana dia biar bisa jadi liquid? Mungkin karena concern saya juga nggak di situ ya, Haza. Mungkin saya kurang paham juga gimana dia bisa dari CO2 yang gas, kenapa nggak bisa jadi liquid waktu kita injek? Itu mungkin saya kurang paham juga tuh, Mas ya. Oke Kak, kasih. Sorry. Aman. Kak, saya mau nanya Kak. Itu kan tadi kata kakak kan kalau misalkan kita injeksi CO2 kan itu batuannya bisa hancur dan juga bisa kembali lagi kan Kak. Nah, di batas apa ya Kak kita bisa injeksiin si CO2 ini dalam fase superkritis itu supaya batuannya ini dia nggak rekah atau nggak hancur gitu Kak. Gimana ya Kak? Nah, itu sebenarnya ada hubungannya sama berapa tekanan injeksi yang kita kasih. Karena karena saya sebenarnya cuma screening karakteristik batuannya, nggak nyampe berapa volume atau tekanan injeksinya. Jadi menurut saya yang pertama diperhatiin, kita harus tahu dulu seberapa besar kekuatan batuan kita dari nilai-nilai tadi. Misalkan kita tahu nilai yang modulus di batuan kita itu dari analisa kita 1000 gitu lah ya, 1000 megapascal gitu. 1000 megapascal tuh kan dia termasuk batuan yang weak atau lemah ya. Berarti kalau kita kasih tekanan injeksinya lebih besar dari 1000 megapascal tadi atau lebih besar dari kekuatan yang modulus batuan tadi itu, udah pasti batuan kita akan mengalami deformasi gitu. Itu sih. Itu Cup. Oh, oke Kak, berarti kita yang saya tangkap kan itu kayak kalau misalkan kita kalau bandinginnya sama high frag gitu kan ya Kak, dia kan kita injeksi tekanan itu di bawah fracture pressure gradient ya Kak. Berarti kalau misalkan kita mau injeksi CO2 ini berarti dia jangan sampai batuannya itu hancur gitu ya Kak. Berarti dia tetap juga di bawah fracture pressure gradientnya gitu Kak. Untuk gimana maksudnya Cup? Ini kan setiap batuan, litologi batuan itu kan dia punya batasnya masing-masing Kak. Kayak maksudnya adalah kayak batas tekanan berapa dia mulai rekah, tekanan berapa dia hancur kan Kak.
kayak Iya. gitu kan. Nah, dalam kasus CCS kita itu kan nggak boleh buat dia hancur kan kan. Nah, saya mikirnya itu kalau misalkan kita ini berarti cuman injekin aja ke dalam ya Kak, ke dalam si reservoir yang udah tua atau yang lain-lain gitu, tanpa kita analisis kayak gimana ya. Saya mikirnya kayak misalkan kita punya tekanan yang kita injection tuh 1000 misalkan. Nah, tapi batas batuan kita itu buat rekah atau terdeformasi itu 1500. Nah, berarti kita injeksi itu di bawah tekanan si batuan kita, dia nggak rekah gitu ya, Kak? Oh, sebenarnya kan kita yang kita analisis itu nggak cuma kekuatan batuannya kan, dan nggak cuma misalkan UCS atau yang modulus. Jadi masih tetap bisa kita pertimbangkan misalkan dia termasuk batuan yang weak tadi itu ya. Misalkan yang modulusnya dia tuh rendah gitu. Tapi dia UCS-nya tuh dia UCS-nya masih termasuk batuan yang nggak kuat juga, tapi maksudnya kayak middle lah, masih ya aman gitu lah ya. Jadi yang kita kalau sependek analisa saya, kalau fracture gradient itu kan di mana kita tahu ya di tekanan berapa batuan reservoir kita itu akan pecah gitu. Sebenarnya kayaknya kalau misalkan mau kita lakuin injeksi memang harus di bawah nilai fracture gradient dong. Jadi si CO2 kita itu nggak akan keluar, karena kalau misalkan dia di atas fracture gradient berarti kan batuan kita udah rekah, dan kalau batuan itu rekah kita masukin CO2 injeksi, pasti dia bakal apa ya istilahnya, keluar bocor. Tahu gak sih? Gitu sih. Itu kalau analisa saya, Cuk. Oke, Kak, makasih ya, Kak. Jadi kalau analisa saya itu tadi gitu, kalau misalkan kita di atas fracture gradient pasti CO2 kita itu bakal bocor karena batuan kita udah pecah. Gitu. Ya, BRG. Misi Kak, halo, ada suara nggak saya? Ada Bang. Saya mau nanya, Kak, menurut analisis Kakak nih, tipe struktural trap yang paling bagus atau paling disarankan buat reservoir yang mau dijadiin tempat carbon capture and storage nih, apa ya menurut Kakak? Makasih. Kalau tipe reservoir ya, aduh, karena saya cuma identifikasi geomekanikanya atau resikonya. Yang jelas kalau misalkan dia reservoir kan harus permeable, dan lapisan atasnya tuh yang jadi keprok ya udah pasti batuan yang impermeable kan. Kalau misalkan gimana dia tepat nggak tepat untuk jadi target kita untuk kita lakuin CCS, kayak saya kurang paham di situ gimana tipe struktural trap yang cocok gitu. Yang jelas pertama analis untuk capnya sendiri itu ya, kita harus analisa batuannya yang paling sederhana. Kita harus cari dia batuan yang memang kedap air atau impermeable tadi itu, agar ketika kita lakukan injeksi di dalam dia nggak naik lagi batuan, dia nggak merembes ya, jadi nggak mengalirkan fluida CO2 kita ke aquifer. Kalau selebihnya
Mungkin saya juga masih perlu baca, Mas. Iya, iya. Kak, saya mau nanya Kak, kenapa penting bagi kita saat mau melakukan CCS itu buat analisa stress regime Kak? Apa? Kenapa pada saat kita mau lakukan CCS itu kenapa penting buat kita ngelakuin analisis stress regime-nya Kak? Oh, itu tadi sih, karena sebenarnya untuk in situ stress itu sendiri kan memang udah ada ya di bawah permukaan kita itu secara alami. Tapi dia dalam kondisi stabil. Itu kenapa dia bisa ada jadi normal fault, strict sleep, dan lain-lain itu karena ada kegiatan injeksi CO2 kan. Bisa aja waktu dia lakuin pemboran, saya pernah dengar dari PASU, bisa aja tegangan di situ kita tuh berubah juga salah satu faktornya itu ketika kita ngelakuin pengeboran. Nah, kenapa kita perlu tahu informasi dari stress regime kita itu salah satunya untuk kita analisa. Jadi manakah sesar yang rawan aktif kembali saat kita lakukan injeksi CO2 itu tadi.